Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ananda dari kelas 6Q. Saya akan menjelaskan tentang Gemba Kaizen pada Quality Control. Gemba Kaizen adalah suatu metode improvement yang sudah sangat populer di Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan. Gemba diartikan sebagai tempat yang sebenarnya, tempat di mana kejadian terjadi, atau tempat di mana produk atau jasa pelayanan dibuat. Kaizen berarti penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus. Gemba Kaizen berarti penyempurnaan yang terjadi di tempat atau di divisi di suatu kelompok tertentu yang spesifik dan dilakukan secara terus-menerus. Melainkan kalau Kaizen sendiri itu sistem yang diterapkan secara umum di perusahaan. Gemba lebih spesifik ke divisi-divisi. Jadi penerapannya di tiap divisi menjelaskan tentang tempat yang spesifik. Gemba Kaizen merupakan model dari teori Z yang dikembangkan oleh William Ouchi. Teori ini menjelaskan kebiasaan-kebiasaan praktik bisnis di Jepang dan Amerika Serikat yang menurutnya ideal untuk diterapkan ke perusahaan-perusahaan Amerika maupun internasional. Konsep Kaizen di dalam penerapan manajerialnya secara umum, Kaizen mengarah kepada total quality control, zero defect, just in time, dan beberapa kegiatan lain yang mengarah pada pengendalian dan pengembangan mutu melalui berbagai penyempurnaan suatu sistem. Konsep utama Kaizen sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu strategi manajerial, orientasi proses melawan orientasi hasil, mengikuti siklus PDCA dalam operasional, mengutamakan kualitas, berbicara dengan data akurat, serta proses yang berorientasi pada pelanggan atau konsumen. Ini penjelasan yang sebelumnya. Lalu ada perbedaan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, dan SDCA, Standardize, Do, Check, Act. Kalau pada PDCA itu lebih ke perbaikan sistem, SDCA adalah merupakan pemeliharaan. Gemba Kaizen sebagai suatu sistem. Prinsip-prinsip Kaizen di atas adalah merupakan gabungan atau integrasi dari beberapa instrumen pada quality control yang dijadikan satu secara dinamis dan profesional, seperti TQM, Total Quality Management, Just in Time, Total Productive Maintenance, penjabaran kebijakan perusahaan, polisi atau policy deployment, sistem saran atau suggestive system, dan kegiatan-kegiatan kelompok kecil atau small group activities. Sasaran akhirnya yaitu untuk efisiensi dan meningkatkan kualitas dari produksi dengan menentukan prioritas perbaikan pada semua tingkatan proses, yang berarti pemberdayaan sumber daya manusia secara terus-menerus. Ini adalah hierarki keterlibatan dalam Kaizen. Kalau pada manajemen puncak difokuskan atau menitik beratkan pada pembuatan strategi, pembuatan struktur sistem yang akan diterapkan pada karyawan-karyawannya. Dia menetapkan kebijakan Kaizen apa saja, sasaran-sasaran fungsional apa saja yang nantinya akan dilaksanakan oleh karyawan yang berada di bawahnya. Juga dia memberikan dukungan dan pengarahan untuk Kaizen dengan alokasi sumber daya. Lalu untuk staff atau bagian manajemen media dan staff, dia membantu manajemen puncak untuk menyebarluaskan dan mengimplementasikan sasaran Kaizen ke bawahannya, pengenalan Kaizen dalam kapabilitas fungsional, menetapkan dan memeliharakan peningkatan standar, mengusahakan karyawan agar sadar Kaizen melalui program yang lebih intensif, juga membantu karyawan memperoleh keterampilan dan alat pemecahan masalah. Lalu untuk bagian supervisor, dia pergunakan Kaizen dalam peranan fungsional, memformulasikan Kaizen dan memberikan bimbingan kepada karyawan bawahannya atau tiap divisinya, lalu menyempurnakan komunikasi kepada karyawan dan mempertahankan moral, dan memberikan dukungan aktivitas kelompok kecil dan sistem sasaran individual ke masing-masing orang yang ada di divisi atau di bawah supervisor tersebut. Sedangkan karyawan adalah melibatkan diri langsung ke penerapan Kaizen yang sudah ditetapkan pada manajemen puncak. Ini merupakan perbandingan konsep Kaizen dan inovasi. Sistem Kaizen dan inovasi memiliki beberapa perbandingan atau perbedaan yang signifikan. Mulai dari dampaknya, Kaizen jangka panjang, berlangsung lama, dan tidak dramatis. Kalau inovasi jangka pendek dan dramatis. Kalau kerangka waktu dari penerapan Kaizen itu dia terus-menerus dan meningkat, sementara inovasi dia sebentar-sebentar dan tidak meningkat.
Artinya apabila inovasi ini dianggap tidak berhasil dalam jangka waktu tertentu, walaupun belum sampai akhir periode si sistem ini yang sudah ditentukan, inovasi ini akan diganti dengan inovasi yang baru, bukannya ditingkatkan lagi. Melainkan kalau Kaizen, sistem yang sudah ada ditingkatkan terus-menerus hingga hasilnya maksimal. Lalu keterlibatannya, kalau Kaizen sendiri dia melibatkan setiap orang, lalu inovasi hanya memilih beberapa individu yang dianggap unggul di setiap bidangnya. Kalau untuk cara sendiri, Kaizen melalui pemeliharaan dan penyempurnaan suatu sistem yang sudah ada, namun inovasi merombak dan membangun kembali, melainkan mencari inovasi baru dan memulainya dari nol. Lalu untuk yang mendorong dari Kaizen ini, dia pengetahuan keahlian konvensional tiap individu, inovasi lebih ke terobosan teknologi, penemuan baru, dan teori baru. Orientasi usahanya si Kaizen, si sumber daya manusianya yang dititik beratkan, namun inovasi teknologi yang mendukung sistem produksi tersebut. Kriteria evaluasinya, kalau Kaizen dia orientasinya proses dan usaha untuk mencapai suatu hasil, namun untuk inovasi dia berorientasi pada hasil saja. Lalu untuk fokus perhatiannya, Kaizen pada semua pihak, namun untuk inovasi pada keahlian tertentu saja. Dan juga sifat atau sumber, kalau Kaizen kreativitas individu, namun kalau inovasi individunya dituntut untuk dapat beradaptasi kepada perubahan teknologi. Ini adalah penerapan Kaizen di industri. Ada flex and respond, penambahan produksi sekecil mungkin, tidak ada stok. Jadi diharapkan industri yang menerapkan sistem Kaizennya di perusahaan tersebut dapat mengurangi stok inventory yang sisa atau menyisa. Jadi dia hanya membuat jumlah orderan sesuai permintaan konsumen pada waktu tertentu. Tidak ada sisa stok yang ada di gudang. Lalu ada fokus pada pengurangan non value added pada handling proses. Non value added sendiri itu adalah segala kegiatan atau aktivitas atau hal-hal yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak penting berada di suatu sistem produksi, sehingga mengurangi keefisiensian sistem produksi tersebut. Lalu ada pengurangan abnormal proses untuk memaksimalkan aliran proses. Lalu ada pull system semaksimal mungkin. Pull system merupakan sistem yang dianut oleh perusahaan. Ada pull system dan push system. Kalau pull system itu dia mengurangi adanya stok, atau dia membuat orderan sesuai dengan jumlah yang konsumen order saja, bukan dengan membuat stok sebanyak-banyaknya lalu menyesuaikan orderan dari konsumen sesuai dengan stok yang ada. Karena kalau pada push system itu adalah aksi untuk mengantisipasi kebutuhan dan mengurangi risiko stock out atau kehabisan stok, sedangkan pull system itu adalah aksi untuk melayani permintaan pada jangka waktu tertentu dengan ekspektasi inventory sekecil mungkin. Lalu ada ergonomik dan peletakan line tooling. Jadi pada Kaizen sendiri dia juga mengatur, selain sumber daya manusianya, dia mengatur ergonomik sistem kerjanya dan juga peletakan line tooling di pabrik sendiri. Jadi sistem produksi diatur sebagaimana mungkin agar menghasilkan hasil yang produktif, efektif, dan efisien. Lalu ada penitik beratan juga pada Kaizen ini. Diharapkan industri yang menerapkan Kaizen memerhatikan material flow atau keluar masuknya material atau bahan di gudang, dan inventory system secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sumber daya manusianya saja, melainkan bahan material yang akan dibuat di produksi di perusahaan tersebut juga dikontrol sebaik mungkin agar hasil yang diterapkan menyeluruh. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai Gemba Kaizen di quality control. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.